Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam YouTube channel saya. Pada segmen kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sebenarnya kita memahami bahasa roh secara alkitabiah. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa realita yang seringkali terjadi di beberapa gereja yang menerapkan akan praktek-praktek ini. Yang pertama, dikatakan praktek bahasa roh dilakukan secara massal di dalam sebuah ibadah gereja. Dan realita yang kedua adalah yang berbahasa roh seringkali mengatakan bahwa dirinya nggak bisa mengontrol dan itu tidak sadar dilakukannya. Nah, menjawab untuk fenomena ini, maka saya ingin kita melihat apa kata Alkitab tentang bahasa roh. Nah, dari pembelajaran saya tentang Alkitab, maka saya boleh bagi menjadi dua. Bahasa roh itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah bahasa yang dapat dipahami. Jadi bahasa yang dapat dipahami ini kejadian yang pertama kali terjadi pada waktu pencurahan Allah Roh Kudus, yaitu di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, kalau teman-teman memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 6-11, di sana dikatakan bahwa mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu yang kita pakai di negara asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Jadi teman-teman kalau memperhatikan bagian ini, jadi para murid pada waktu itu berbicara dalam bahasa lokal, mungkin bahasa Aram. Tapi para pendengarnya bisa mendengar dalam berbagai macam bahasa, paling tidak ada 15 bahasa. Jadi para murid mengatakan dengan bahasa lokal, tetapi sang penerimanya itu mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Itulah kategori dari bahasa yang dapat dimengerti. Nah, macam yang kedua adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti. Kategori ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14. Nah, ketika praktek-praktek ini dilakukan di beberapa gereja, nah seharusnya ada beberapa prinsip yang harus dilakukan. Nah, biasanya tipe yang kedua ini yang banyak dilakukan oleh gereja-gereja yang ada. Nah, saya mohon untuk setiap pendengar, kita harus punya hati yang mau takluk kepada firman Tuhan. Sehingga saya ingin memberi sebuah guideline bagi kita. Adapun penggunaan praktek tersebut harus sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, harus diterjemahkan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh lalu masuk orang luar, orang yang tidak beriman, tidakkah akan mengatakan bahwa kamu orang gila? Jadi harus ada penerjemahan karena orang lain tidak bisa mengerti. Bahkan dikatakan orang luar yang masuk itu bisa mengatakan kita orang gila. Nah, hal yang kedua syaratnya adalah dari segi jumlah itu dibatasi, tidak bisa massal. Karena akan terjadi kekacauan di sana. Nah, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-27, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Bukan massal. Seorang demi seorang. Harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Dan yang terakhir, prinsipnya harus teratur dan tidak kacau. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saya rindu teman-teman, kita yang berbahasa roh, kita boleh kembali lagi kepada apa kata Alkitab. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengatakan itu bahasa roh kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memperbaikinya. Di akhir kata, saya rindu video ini boleh memberkati setiap kita. Please comment, like, dan subscribe video ini untuk boleh mendukung ke depan daripada pelayanan video ini. Di akhir kata saya katakan, be positive, do something good, make an impact. God be with you.